Shalom, damai di hati, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini berjumpa lagi bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024. Dan mari itu saudara-saudaraku, kita persiapkan hati pikiran kita hendak lagi akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari berdoa. Ya Yesus Kristus, ya Tuhan kami, firman-Mu menerangi kehidupan kami. Firman-Mu adalah terang dan pelita dalam kehidupan kami semua. Di saat ini Tuhan, dalam ibadah renungan harian keluarga, kami hendak lagi bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami semua, dan kami mampu praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan dan perbuat dalam kehidupan kami. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman dan kehidupan. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-11. Firman-Nya berbunyi demikian. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita adalah beranilah berjuang untuk kebenaran. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang memilih jalan hidup yang tidak mau susah dengan cara menghindar dari masalah. Bahkan ada yang berusaha melindungi kepentingan dirinya dengan mengikuti akan kehendak orang banyak, meskipun harus mengorbankan kehidupan orang lain dan terhindar dari masalah. Firman Tuhan di hari ini tergambar suatu bentuk pertanggungjawaban dari seorang Rasul Paulus di hadapan Festus. Dia mengatakan bahwa jika ia benar-benar berbuat kesalahan dan berbuat suatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, maka dikatakan ia rela dihukum mati. Dalam ayatnya yang ke-11 bacaan kita. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan kepada Rasul Paulus itu ternyata tidak benar, maka Paulus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkannya sebagai suatu anugerah kepada orang Yahudi. Maka ia kemudian meminta naik banding kepada Kaisar dalam ayatnya yang ke-11b. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernyataan Rasul Paulus dalam bacaan kita dalam ayatnya yang ke-11 ini sebenarnya bukan hanya ditunjukkan kepada Festus, tetapi juga kepada orang-orang Yahudi dan kepada semua orang yang hadir dalam pengadilan yang dipimpin oleh Festus. Ungkapan bahwa ia rela mati kalau ia benar-benar melakukan kesalahan adalah pembuktian dirinya bahwa ia memang tidak bersalah, dan ia naik banding kepada Kaisar. Adalah jalan di mana ia harus menggunakan akan hak politiknya sebagai warga negara Romawi. Pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh Paulus tentunya menjadi bukti bahwa ia telah menunjukkan kebenaran itu sebagai hak yang tentunya harus dipertahankan meskipun harus berhadapan dengan resiko kematian sekalipun. Jadi berjuang untuk sebuah kebenaran, saudaraku, bukan hanya kata-kata indah saja, atau bukan hanya sebuah pernyataan untuk membanggakan akan diri, tetapi sebuah sikap hidup yang tentunya harus kita miliki, meskipun karena kebenaran kita harus
mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Engkau atas setiap anugerah yang Tuhan beri dalam hidup ini. Ketika kami boleh menikmati hari yang baru di saat ini, di bulan Januari, di tanggal 26 di tahun 2024. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur Tuhan, ketika di saat ini pun kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga. Kami telah bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini mampu kami lakukan, kami praktekkan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami mampu menampilkan kehidupan yang benar. Ketika benar, kami mampu mempertanggungjawabkan itu dalam perjalanan kehidupan ini. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus Tuhan. Dia dalam perjalanan kehidupannya Tuhan, ketika dia dituduh untuk melakukan segala sesuatu yang tidak benar, maka Rasul Paulus dia berani membuktikan itu dalam perjalanan kehidupan, walaupun resiko nyawa harus dia pertaruhkan. Karena itu ya Tuhan Allah, kiranya dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kami mampu menciptakan sesuatu yang benar dalam kehidupan kami. Kami menyatakan benar di atas yang benar dan salah di atas yang salah. Dan karena itu Tuhan, berikan hikmat bagi kami, berikan kekuatan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Diberkatilah kehidupan jemaat Kolom, diberkatilah kehidupan jemaat Gemi Maranatha Paslatan dari kolom 1 sampai kolom 27. Engkau selalu menjaga, melindungi, memelihara, bahkan memberkati kehidupan umat-Mu. Berkat-berkat daripada Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan mereka. Bahkan ya Tuhan Allah, bagi kehidupan anak-anak kami, Tuhan pun menganugerahkan kepada mereka keberhasilan, kesuksesan di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan Allah. Oma-opa lansia terus diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka di usia yang telah lanjut. Bagi kehidupan jemaat kami yang bersyukur, bersukacita menikmati segala anugerah berkat dalam hidup, ketambahan usia setahun dalam perjalanan hidup pribadi, tapi pun di tengah-tengah kehidupan keluarga, Engkau Tuhan melengkapi setiap syukur, setiap sukacita yang dirasa oleh kehidupan jemaat-Mu, dan jemaat akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Bagi jemaat yang ada dalam kelemahan tubuh, yang sakit Tuhan, Engkau menganugerahkan kepada mereka pemulihan, kesembuhan, sehingga mereka boleh secara total menerima kesembuhan, pemulihan yang berasalnya daripada Tuhan. Bagi jemaat kami yang ada dalam pergumulan hidup, Engkau Tuhan membukakan setiap jalan keluar di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, diaken, penatua, para pendeta, perangkat pelayan yang ada, pegawai dan kostor, kelompok pelayanan lansia, komisi-komisi yang ada Tuhan, Panji Yosua, Engkau memberkati kehidupan kami dalam tugas, dalam tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Diberkati pun tim multimedia yang terus memberi diri mereka dalam pelayanan ini Tuhan. Diberkati, dianugerahkan kekuatan, dianugerahkan kesehatan, berkat-berkat Tuhan terus ada menjadi bagian kehidupan mereka. Ya Tuhan Yesus, seluruh perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini, sepanjang hidup yang Tuhan beri, kami akan lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan, di share, di like, di komen, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.